Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semuanya sehat, puji Tuhan. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk menerima renungan di pagi hari ini. Kita satu di dalam doa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Semalaman Tuhan sudah memberkati kami istirahat dengan baik, bahkan boleh bangun dalam keadaan sehat. Itu sebabnya sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau lebih dulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dengan membuka hati pikiran kami menerima firman yang disampaikan lewat suara gembala. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu terima kasih. Sekali lagi, terima kasih. 2 Korintus 8 ayat 14 berbunyi demikian. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Nah saudara, Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Nah saudara, jelaslah bahwa pekerjaan iblis adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Sedangkan Tuhan adalah pemberi kehidupan yang sungguh-sungguh berkelimpahan. Ia tidak pernah setengah-setengah dalam memberi. Dikatakan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah saudara, Tuhan sangat bermurah hati memberi supaya anaknya hidup berkelimpahan. Nah, ada maksudnya. Supaya apa? Supaya dengan menerima berkat ini, maka firman Tuhan tadi mengatakan, biarlah kelebihanmu itu dapat mencukupkan orang-orang yang kekurangan. Dalam bahasa Indonesia ada kata yang sangat bagus, saudara. Kalau saudara diberi berkat oleh orang lain, saudara mengatakan terima kasih. Tidak mungkin saudara mengatakan terima-terima ya Pak. Enggak mungkin. Harus mengatakan terima kasih. Coba saudara renungkan. Ketika kita menerima, tujuan daripada Tuhan adalah untuk kasih. Mengasihkan kepada orang yang membutuhkan. Karena kelebihanmu adalah untuk kekurangan orang lain. Ya, jadi kita diberi oleh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sehingga kalau kita lakukan hal itu, maka kita seperti Danau Galilea yang mengalirkan airnya kemana-mana, sehingga menjadi berkat kehidupan masyarakat pada umumnya. Jadi ketika kita terima, kita harus kasih. Nah itu adalah firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut menjadi kaya, sebab hidup berkelimpahan adalah alkitabiah. Tetapi yang harus dijaga adalah sikap hati sehingga kita mampu mengelola berkat Tuhan itu secara benar. Sebab kita ini hanyalah pengelola berkat. Segala sesuatu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Dia adalah pemilik. Mengapa ini perlu dipertegas? Sebab banyak sekali orang jatuh dalam dosa justru saat berkelimpahan. Kekayaan membuat mereka lupa diri dan hidup menjauh daripada Tuhan. Nah, Agur bin Yake, salah satu penulis kitab Amsal, menulis, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri
dan mencemarkan nama Allahku. Amsal 11 ayat 28. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berkat Tuhan yang inti itu adalah keselamatan, pengampunan. Kita diberikan kesempatan kelak untuk masuk surga. Itu adalah inti daripada segala berkat. Nah, ketika sudah diberkati dengan materi, itu adalah bonusnya, bukan yang pertama, saudara. Kita harus sadar, Tuhan pasti memiliki tujuan di balik berkat yang Ia limpahkan. Pada waktu Tuhan menyampaikan perjanjian berkat-Nya kepada Abraham, Dia berkata, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kejadian 12 ayat yang kedua. Tuhan memberkati Abraham supaya semua bangsa di bumi mendapatkan berkat. Jadi Tuhan memberkati kita bukan untuk dinikmati sendiri dan menjadi sesuatu yang harus kita makan terus sampai kita kenyang. Sedangkan orang lain yang lapar, kita masa bodoh. Itu adalah berdosa adanya. Kita diberkati untuk memberkati orang lain. Kita menerima lalu kasih kepada orang yang lain. Dengan memiliki standar hidup seperti ini, saudara, maka semakin Tuhan meningkatkan kadar pemberiannya kepada kita, pasti berkat yang berlebih. Haleluya. Saya tutup dengan kalimat ini, saudara. Semakin diberkati Tuhan, haruslah semakin bertambah kemampuan kita memberkati orang lain, sehingga nama Tuhan juga semakin dipermuliakan. Amin. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami memahami kata terima kasih. Bukan sekedar ucapan terima kasih karena kami mendapatkan berkat, tetapi ada maksudnya, kami menerima, langsung kami mengasihi kepada orang lain. Terima kasih biarlah kami menjadi pelaku firman, sebab orang yang menjadi pelaku firman adalah orang yang betul-betul mengasihi kepada Engkau. Kami serahkan sepanjang hari ini, kegiatan kami, usaha kami, Tuhan buka jalan dan berkati. Karuniakan semua anak-anak keluarga kami keselamatan, khususnya yang belum diterima juru selamat, biar mereka diselamatkan oleh Tuhan lewat kesaksian hidup kami dan ajakan kami yang penuh dengan kasih sayang. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkanlah mereka. Inilah doa yang kami panjatkan demi Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, tetap semangat. Sampai berjumpa esok hari. Shalom. Apa di sini?